5 ketua umum partai politik pendukung pemerintah menggelar pertemuan silaturahmi Ramadan beberapa waktu lalu di kantor DPP PAN di Jakarta Selatan. Pertemuan itu memunculkan isu wacana gabungnya koalisi besar antara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya Gerindra dan PKB serta Koalisi Indonesia Bersatu, Golkar, PAN, dan P3. Terkait hal itu, Ketua Umum Gerindra Prabowo Subianto mengaku ada kecocokan dan frekuensi yang sama dengan Koalisi Indonesia Bersatu. Ya, ada. Ternyata ada. Jadi kita merasa ada frekuensi yang sama ya. Ada kecocokan dan kalau dilihat pimpinan partai kita sudah masuk ya dengan Pak Caimin, kita masuk timnya Pak Jokowi sebetulnya sekarang, ya kan? Ya nanti kita lihat prosesnya, tapi yang penting komunikasi akan tambah intens. Sementara Ketua Umum Golkar Erlangga Hartarto menyebut ada potensi terbentuknya koalisi besar. Koalisi besar itu penting, karena Indonesia itu adalah negara besar, dan koalisi besar itu mempunyai ideologi yang sama, dan kami ini semuanya ada di pemerintahan, baik Pak Prabowo, Pak Zulkifli Hasan, kemudian Pak Mardiono, kemudian juga Caimin, itu kan DPR semua berada dalam gerbongnya pemerintah. Presiden Joko Widodo merespon positif wacana 5 partai membentuk koalisi besar di Pilpres 2024. Jokowi menilai cocok jika Koalisi Indonesia Bersatu bergabung dengan Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Cocok. Hah? Ya, saya hanya bilang cocok gitu. Terserah pada ketua-ketua partai atau gabungan partai. Kita juga cocok. Untuk kebaikan negara, untuk kebaikan bangsa, untuk kebaikan rakyat, hal yang berkaitan bisa dimusyawarahkan itu akan lebih baik. Ya. Namun pertemuan itu menimbulkan tanda tanya karena Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri dan Nasdem Surya Paloh tidak hadir. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengaku sudah mengundang keduanya namun berhalangan hadir. Ya, Mbak Mega memang ini minta semua tadi Ketua Umum dan Mbak Mega sama Bang Surya lagi ke luar negeri. Berarti ke depan akan membuka pertemuan yang lengkap benar-benar Ketua. Ya, insya Allah kan masih panjang ya. Iya. Karena ini memang tanggal 2 sudah lama direncanakan. Jika benar nantinya koalisi besar antara KIB dan KKIR terbentuk, siapakah yang akan maju sebagai bakal calon presiden dan wakil presiden? Dengan tidak hadirnya Megawati, apakah mengisyaratkan bahwa PDIP akan ditinggal dan maju sendiri? Tim Liputan Kompas TV. Dengan pertemuan 5 ketua umum partai politik beberapa hari lalu ini menimbulkan pertanyaan dan isu wacana bergabungnya koalisi besar antara KIB dan juga Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Benarkah koalisi ini akan terbentuk koalisi besar tanpa PDIP? Dan bagaimana utak-atik Capres-Cawapres termasuk di Koalisi Perubahan Nasdem, PKS, dan Gerindra? Pagi ini kita akan membahasnya dengan sejumlah narasumber, diantaranya anggota Dewan Pembina Partai Gerindra, Bang Andre Rosiade, dan juga ada jubir dari PKS, Mas Muhammad Khalid, dan juga di studio hadir pengamat politik dari Universitas Al-Azhar, ada Kang Ujang Komarudin. Selamat pagi, Kang Ujang, selamat pagi. Selamat pagi, Terima kasih sudah di studio kami. Selamat pagi. Ada Bang Andre, selamat pagi. Mas Khalid, selamat pagi. Pagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jadi Bang Andre, sudah fix akan terjadi koalisi besar atau apa yang masih dipertimbangkan, Bang Andre? Ya, sesuai yang disampaikan oleh Pak Prabowo dan seluruh ketua umum partai yang hadir di kantor DPP PAN hari Minggu yang lalu, bahwa dinyatakan kita 5 partai ini mempunyai frekuensi yang sama dan juga kebetulan sama-sama menjadi partai pendukung pemerintah. Dan tentu ke depan masih dibutuhkan komunikasi yang lebih intens lagi untuk menyamakan persepsi. Dan tentu sekali lagi tim ini butuh waktu dan butuh proses. Tapi insya Allah seperti yang ditegaskan oleh Pak Prabowo dan Pak Erlangga dan seluruh ketua umum partai yang hadir, frekuensinya sama. Mudah-mudahan dengan frekuensi yang sama, dengan komunikasi yang intens, kita bisa bersama-sama bergabung untuk menyambut pemilu 2024. Karena sekali lagi, membangun Indonesia ini harus dilakukan bersama-sama. Butuh gotong royong, butuh kebersamaan untuk membangun Indonesia.
Banyak kepala itu biasanya agak sulit untuk bisa mencapai konsensus yang cepat gitu, Pak Andre. Nah, koalisi antara Gerindra PKB ini kan juga sebenarnya sudah cukup besar, walaupun selalu mengatakan terbuka juga siapapun yang mau bergabung gitu. Ini juga sudah cukup besar, penentuan mengenai capresnya juga sudah cukup jelas untuk koalisi Anda ini. Apa untungnya kalau memang akhirnya Gerindra bergabung dengan koalisi yang lebih besar? Tidakkah cukup dengan PKB? Ya, betul memang bahwa Partai Gerindra hanya membutuhkan tambahan satu partai lagi untuk mendapatkan tiket mengantarkan Pak Prabowo maju dalam kontestasi Pilpres 2024. Betul itu. Tapi komitmen Pak Prabowo dan Gus Muhaimin dari awal bahwasanya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin ingin membuka diri mengajak partai-partai lain bergabung dalam Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan sekarang saat ini ada momentum Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya bisa bergabung dengan dan bersama-sama dengan KIB. Kenapa tidak? Ya, ini kita lakukan komunikasi yang intens, apalagi frekuensinya sama-sama partai pendukung Pak Jokowi dan momentumnya ada. Mudah-mudahan KKIR ini bisa bergabung dengan KIB, dan bukan hanya dengan KIB, kita juga akan terus berkomunikasi dengan partai-partai yang lain termasuk dengan PDI Perjuangan. Sekali lagi, membangun bangsa harus dilakukan bersama-sama, harus dilakukan dengan semangat gotong royong dan persatuan. Seperti itu, karena bangsa ini butuh modal persatuan, dan modal persatuan itulah penting itu Timi. Dengan persatuan inilah bangsa ini bisa selamat menghadapi pandemi COVID-19, persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ya bisa selamat menghadapi pandemi COVID-19, dan bangsa kita insya Allah juga negara yang mampu menghadapi krisis yang melanda dunia. Bahkan persatuan Pak Prabowo dan Pak Jokowi ini diadopsi oleh Malaysia. Pakatan Rakyat dan Barisan Nasional bersatu mengantarkan Anwar Ibrahim menjadi Perdana Menteri Malaysia. Jadi persatuan itu penting, bukan perpecahan. Setuju Bang Andre. Berarti ini serius akan dijajaki ya? Ya, komunikasi akan dilakukan secara intens. Mudah-mudahan kalau jodoh pasti bertemu. Baik. Saya ke Mas Khalid. Apa cara PKS membaca ini seperti apa? Kalau menuju ke pemilu, khususnya kita bicara mengenai capres, mungkin ya setidaknya berkurang lah calonnya, dalam arti kalau ada koalisi kan tetap saja akan hanya bisa mengajukan satu pasang calon gitu. Kalau terpisah bisa jadi dua pasang calon gitu. Berkurang calonnya, tapi kan di sisi lain juga koalisi ini tentu saja dukungannya juga lebih besar karena berkoalisi antara sejumlah partai gitu. PKS sendiri membacanya bagaimana hal ini? Pertama, kami menyambut baik wacana koalisi tersebut ya, jika memang itu terjadi sesuai dengan keinginan Bang Andre dan kawan-kawan, ya kami menghormati kedaulatan dan pilihan partai politik dalam membentuk koalisi. Yang kedua, pada prinsipnya kami di PKS sebenarnya menghendaki terbentuknya lebih dari 2 poros. Minimal 3 poros lah, itu bisa berlaga di Pilpres 2024. Kenapa demikian? Kami ingin berikhtiar untuk tidak mengulangi yang terjadi pada 2014 dan 2019. Ketika 2 poros, potentially terjadinya polarisasi itu terjadi. Dan yang ketiga, kami di Koalisi Perubahan dan Persatuan, secara kondisional saat ini, one step ahead, selangkah lebih maju sebenarnya. Kenapa? Karena kami sudah secure PT 20% dan sudah jelas capresnya, Timi. Jadi Mas Anies Baswedan adalah capres definitif dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan. Sehingga kami sudah menandatangani apa yang kami sebut dengan piagam koalisi. Tentu dengan adanya frekuensi yang sama tadi dengan Mas Andre sampaikan tadi, saya pikir itu menjadi sebuah kemajuan. Kalau memang terjadi satu poros, kemudian nanti ada PDIP membuat poros berikutnya, itu luar biasa. Jadi ada 3 poros. Sehingga apa? Masyarakat dapat pilihan calon pemimpin yang lebih banyak gitu. Banyak pilihan akan semakin lebih bagus. Jadi justru ikhtiar untuk memunculkan lebih dari 2 poros itu akan semakin baik. Karena pilihan masyarakat lebih banyak. Yang kedua, memitigasi resiko potensial dari adanya polarisasi tersebut. Demikian. Selain menyambut baik koalisi besar, Anda menyambut baik PDIP tidak masuk dalam koalisi besar itu. Begitu juga Pak Khalid berarti?
Ya, secara prinsip kami idealnya bisa mendorong lebih dari 2 poros ya, dengan alasan yang kami sampaikan tadi. Oke, berarti PDIP ada kemungkinan juga. Tapi saya ingin tahu dari Kang Ujang deh. Iya, Pak. Kalau tadi kan jelas ya, Pak Zulhas mengatakan alasan tidak hadirnya Bu Mega, Pak Surya Paloh sedang berada di luar negeri gitu. Nah, apakah sesederhana memang tidak bisa hadir menurut Anda, ataukah memang ada sebuah panggung gitu, dan ada sebuah peran yang sedang ditunjukkan oleh PDIP dan Nasdem. Kalau Nasdem saya rasa cukup sederhana lah, karena koalisinya sudah terlihat kemana, nanti kalau hadir malah lebih ramai lagi gitu. Jadi tidak hadir. Nah, PDIP sendiri dalam ruang panggung ini sedang menunjukkan apa kira-kira? Ya, saya meyakini begini, bukan hanya PDIP sedang menunjukkan apa, tetapi bagaimana kelompok yang 5 partai itu yang memang bagi saya ya, memang bahasa halus Pak Zulhas itu sedang ada di luar negeri, Bu Mega dan Pak Surya Paloh. Tetapi kalau dalam politik itu memang sengaja, ayo kita adakan lah, mumpung mereka sedang di luar negeri, memang nggak diajak gitu. Bisa saja distrategikan begitu. Memang begitu, memang tidak diajak, sehingga apa? Sehingga ruang gitu PDIP untuk bergabung itu agak sulit. Walaupun memang kata Bang Andre tadi ya tetap akan berkomunikasi dengan PDIP. Tetapi saya melihatnya ada hubungan yang sekarang berjarak, Bang Timothy, antara Pak Jokowi katakan yang menjadi tadi ya kalau bahasanya Pak Prabowo, timnya Pak Jokowi, artinya ketua timnya Pak Jokowi ini. Nah, kalaupun koalisi besar ini terbentuk kan begitu. Nah, di saat yang sama ada PDIP yang sekarang kelihatannya sedang bermasalah terkait apa? Penolakan tuan rumah Piala Dunia. Tindakan itu menjadi problem besar bagi Pak Jokowi dan bagi Bu Mega di situ, karena garis tegas penolakan itu kan mohon maaf melukai Pak Jokowi sebagai presiden, kepala negara dan pemerintahan yang memang sudah lama berjuang ini menjadi tuan rumah, tahu-tahu batal. Nah, ini menjadi persoalan ada sendiri. Ada sesuatu yang harus diselesaikan dulu nih gitu ya, antara Pak Jokowi dengan partai PDIP, karena banyak asumsi-asumsi yang beredar, informasi-informasi yang beredar, kita belum mendengar klarifikasi sebenar-benarnya begitu. Ya, saya meyakini Bang Timothy ya, dari dulu saya mengatakan, saya bilang belum tentu yang didukung oleh PDIP itu didukung oleh Pak Jokowi. Ini sudah mulai kelihatan nih. Ya, kalau kemarin masih enak Bang, sebelum gagalnya Indonesia sebagai tuan rumah sepak bola U20 masih enak. Ya, Pak Jokowi masih endorse Ganjar gitu kan, masih endorse yang lain. Tapi pasca itu sudah tidak lagi. Hari ini makanya kekuatan Pak Jokowi yang membentuk tadi 5 kekuatan besar partai politik yang ada di koalisi Pak Jokowi. Tapi mungkinkah Pak Jokowi terang-terangan menunjukkan dukungan dan mungkin itu berbeda dengan PDIP? Ya, maksud saya ini agak mengandai sih, tapi apakah mungkin menurut Anda Pak Jokowi akan melakukan itu? Saya sih meyakini sangat mungkin, tetapi itu nanti kita lihat ke depan. Kalkulasi saya mengatakan soal nanti Pak Jokowi kemana, lalu Bu Megawati juga mengusung siapa gitu di PDIP. Itu kelihatan nanti ketika mereka berdua bertemu. Ini pasti akan bertemu 4 mata lagi untuk memastikan Pak Jokowi kemana, Bu Megawati juga kemana, ini pasti. Ini yang sedang kita tunggu-tunggu. Oleh karena itu tadi koalisi perubahan atau koalisi besar itu yang akan dibentuk itu kan juga belum menawarkan, masih step awal saja. Belum menawarkan langkah lanjutnya seperti apa. Apakah memang nanti ada desain membentuk koalisi besar, lalu capres cawapresnya siapa, ini masih panjang. Karena menunggu PDIP dulu. Siapa yang dijagokan oleh PDIP ini menjadi penting. Gitu. Kalau begitu apakah terbentuknya sebuah koalisi besar ini lebih memang bukan mengancam tadi seperti kata Mas Khalid, sebenarnya kalau dari koalisi perubahan sih mendukung-mendukung aja, semakin banyak calonnya semakin baik pilihan gitu, semakin mengurangi polarisasi gitu. Apakah sebenarnya koalisi besar ini lebih banyak justru mengancam satunya lagi, yaitu PDIP, siapapun calonnya PDIP menurut Anda? Ya, kelihatannya begini, ada yang mengatakan makan suara sana lah gitu. Iya, ada yang mengatakan ya PDIP akan ditinggalkan. Ya, tanda petik PDIP merasa, mohon maaf ya, sebagai pemenang pemilu 2 kali ingin hat-trick, merasa dianggap angkuh oleh partai-partai yang lain. Yang kedua juga saya melihat ya PDIP bermanuver sendirian saja, misalkan terkait dengan sistem pemilu, sistem proporsional tertutup, itu juga kan sendirian melawan 8 partai yang lain begitu kan. Jadi banyak kejadian-kejadian yang menunjukkan memang tadi ya ada blok yang berbeda antara PDIP dengan tadi partai-partai koalisi di pemerintahan Jokowi yang lain. Oleh karena itu tadi pertemuan di DPP PAN itu
ini indikasi bahwa memang sejatinya antara PDIP dengan blok ya tim Pak Jokowi itu begitu ya, ya sampai hari ini masih ada jarak. Ya saya rasa ada komunikasi yang ya kelihatannya ya tadi dukungannya juga akan berbeda. Tapi tadi politik itu selalu berubah. Per hari ini memang seperti itu Bang Holid mengatakan ya siapa tahu ada 3 poros. Justru ini yang kita dorong sebenarnya. Agar apa? Misalkan Pak Jokowi membuat tim sepak bola 5 partai ini ya katakanlah ya gabungan antara KIB dengan KKIR ya. Itu bagus koalisi besar. Tinggal nanti apa formatnya seperti apa, desainnya seperti apa, capres-cawapres jagoannya seperti apa juga penting. Lalu di luar sana ada tadi koalisi perubahan untuk persatuan yang sudah siap, tinggal mencari siapa cawapresnya kan gitu. Nah, tinggal menunggu PDIP saja. Ini menarik kalau menurut saya. Kalau nanti 3 pasangan ini menarik. Kenapa? PDIP kita tidak tahu apakah Mbak Puan atau Ganjar. Indikasi-indikasinya banyak yang menganalisa ke Mbak Puan. Ya, karena Ganjar agak sebab sulit. Karena hari ini juga tadi Pak Jokowi juga sudah tidak setuju ya karena kasus penolakan itu. Lalu katakanlah kalau Mbak Puan. Kang Ujang, ini kayaknya seru kalau kita bahas usai jeda. Kita akan jeda sebentar, nanti kita bahas bareng Mas Khalid dan juga Bang Andre juga nih. Kalau begini memang peta capresnya seperti apa gitu ya. Nanti kita akan bahas, kami akan jeda sebentar, tetap di Sapa Indonesia Pagi. Kembali di Sapa Indonesia Pagi, kita masih bersama Kang Ujang Komarudin dan juga ada Bang Andre Rosiade dan juga Mas Muhammad Khalid yang bergabung bersama kami secara online. Mas Khalid, berarti benar tidak bahwa mengapa salah satu alasan PKS dan Koalisi Perubahan menyambut baik ini kalau memang ada peralihan suara, ini tidak akan memakan suara dari Koalisi Perubahan begitu, sehingga justru tinggal menonton aja nih kalau memang PDIP sendiri lalu Koalisi Besar sendiri, pertarungannya antara mereka berdua, PKS dan dengan Koalisi Perubahannya silakan bergerak ke ranahnya sendiri begitu yang memang sudah ada pendukungnya, benar. Jadi nggak terlalu ngaruh gitu Mas Khalid. Kalau masalah analisis suara migrasi kemana itu tanya Kang Ujang lah, yang lembaga survei ini ya. Kan biasanya PKS juga yang memantau juga. Jadi kalau tadi kita sudah sampaikan prinsipnya kami mendorong itu 3 poros karena prinsipnya negarawan tadi. Jadi kita berprinsip untuk mengedepankan pilihan-pilihan masyarakat itu harus lebih banyak terkait pemimpinnya. Jadi saya pikir itu akan menjadi sebuah sajian yang luar biasa. Contoh misalnya Timor Leste aja itu bisa punya, para pakar mengatakan ada 16 calon presiden. Itu luar biasa. Nah di sini kita, karena ada PT 20%, memang ada keterbatasan di sana dalam membentuk koalisi. Tapi saya pikir kenapa tidak kita dorong gitu. Pilihan-pilihan poros itu lebih banyak, itu akan lebih bagus. Dan itu yang pertama. Terus yang kedua, nah masalah koalisi ini juga penting. Tadi disebut sebagai tim Jokowi ya. Jadi memandang koalisi presidensialisme itu epicentrumnya itu di capresnya sebenarnya. Jadi seperti misalnya PKS, Nasdem, dan Demokrat. Ketiga partai ini berkoalisi karena kehendaknya sama. Yaitu apa? Mengusung calon presiden yang sama, Anies Rashid Baswedan. Karena kita koalisi presidensial. Nah, sehingga inilah yang harus kita kedepankan. Bukan yang membentuk itu dari eksternal, tapi ketiga partai ini berkehendak secara otonom, independen, berdaulat, merdeka untuk menentukan capresnya, yaitu Anies Rashid Baswedan. Bahkan di piagam koalisi Perubahan dan Persatuan, itu memberikan otoritas penentuan cawapres itu kepada capres. Karena kita menganut dui tunggal. Jadi capres dia harus memilih cawapresnya tentu dengan kriteria yang sudah kita tetapkan. Sehingga dia bisa memilih dengan leluasa. Oh ini ada 5 kriteria yang disepakati oleh PKS, Nasdem, dan Demokrat. Dan kemudian capres akan menentukan cawapresnya. Kami berharap juga demikian. Karena partai-partai politik itu memiliki kedaulatan, memiliki konstituen, memiliki aspirasi rakyat yang diperjuangkan. Dan itu harus muncul genuine, orisinal dari aspirasi partai politik, bukan dari luar partai politik untuk menentukan koalisi tersebut. Jadi seperti Mas Khalid bilang tadi bahwa sebenarnya kalau Koalisi Perubahan sudah one step ahead gitu, satu langkah di depan, tinggal nanti penentuan cawapresnya yang masih di dalam beberapa catatan bahwa silakan dipilih untuk cawapresnya dengan berbagai persyaratan yang sudah dikeluarkan juga oleh koalisi gitu. Apakah persyaratan itu salah satunya harus berasal dari partai koalisi cawapresnya, Mas Khalid? Kita sudah membuat 5 kriteria, tidak ada syarat spesifik seperti itu. 5 kriteria itu yang sudah kita sepakati bersama antara 3 partai. Selebihnya nanti capres yang akan menentukan. Berarti memang tidak termasuk dalam salah satu syaratnya. Tapi
Belum dapat ya sampai sekarang ya? Yang ini kan kita lihat nih saudara-saudara kita ini, Bang Andre dan kawan-kawan juga masih menentukan siapa capresnya, kan belum tentu juga kan Pak Itu Prabowo pun dan masih Pak Erlangga lagi. Itu pun sudah selangkah di depan gitu ya. Ya, Pak Erlangga mungkin kan saya udah jawab mau kali ya. maju. Hah? Oke, Bang Andre, silakan Bang Andre. Jadi Ya, gini, jadi belum ada kejelasan juga. Kita tunggulah teman-teman dulu menentukan. jadi gini. Oke, silakan Bang Andre. Sebelum masuk bicara koalisi besar ya, Partai Gerindra tanggal 12 Agustus tahun 2022 sudah melaksanakan Rapimnas memutuskan Pak Prabowo sebagai calon presiden. Tanggal 13 Agustus 2022, satu hari setelah Rapimnas Partai Gerindra, PKB dan Gerindra mentandatangani piagam kerjasama. Ya, dihadiri oleh puluhan ribu kader Gerindra dan PKB waktu itu di Sentul Convention Center. Jadi kita sudah bangun koalisi namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dari sebelum Khalid tanda tangan itu kami sudah punya piagam kerjasama ditandatangani oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Di situ disebutkan bahwa calon presiden dan calon wakil presiden kami akan diputuskan oleh Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Dan alhamdulillah ya kita sudah punya tiket untuk maju jadi calon presiden di 13 Agustus tahun 2022, jauh sebelum partai-partai lain. Lalu yang ketiga, kami sudah punya kantor sekretariat bersama, gitu lah. Jadi ini bicara Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Dan jelas bahwa calon presiden kami adalah kader partai kami, kader Partai Gerindra, bukan calon presiden cabutan atau outsourcing gitu loh. Seperti kandidat-kandidat lain ya yang butuh orang yang suka pindah-pindah dukungan gitu. Mungkin hari ini ikut konvensi partai tertentu, lalu nganggur ikut partai tertentu, lalu untuk calon tertentu dia pindah lagi ke partai tertentu. Jadi itu bedanya ya. Calon kami adalah kader. Karena partai politik itu harus berhasil menciptakan, mendidik kader-kader. Alhamdulillah calon dari Gerindra adalah kader, bukan calon cabutan atau outsourcing atau calon impor. Lalu sekarang kami tidak ada masalah. Mau 2 pasang, 3 pasang, insya Allah apapun skenarionya, mau 2 pasang, 3 pasang, alhamdulillah dukungan kepada Pak Prabowo bertambah. Kita lihat di survei Februari dan Maret ini, apapun lembaga surveinya, Pak Prabowo sudah unggul head to head melawan Mas Ganjar maupun lawan Mas Anies. Jadi mau 2 pasang, 3 pasang, mau 1 putaran, 2 putaran, alhamdulillah dukungan masyarakat begitu besar. Apalagi kerja keras kader Partai Gerindra dan juga Pak Prabowo juga terlihat. Tambah juga kita lihat, alhamdulillah kita syukuri Pak Jokowi sebagai presiden juga memberikan sinyal dukungan kuat kepada Pak Prabowo. Sehingga ini menambah keyakinan dan juga terbukti dari berbagai survei yang ada, Pak Prabowo melawan Mas Ganjar head to head Pak Prabowo menang, Pak Prabowo melawan Mas Anies alhamdulillah tambah jauh. Ya percaya diri lah ya. Jadi apapun skenario kita siap. Nah, tapi tentu sekali lagi membangun Indonesia harus dilakukan bersama-sama secara gotong royong. Itu komitmennya Pak Prabowo dan Gus Muhaimin. Nah, ada momentum Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya ini menambah kekuatan dengan bergabungnya teman-teman KIB. Lalu kita juga membuka komunikasi dengan teman-teman PDI Perjuangan gitu loh. Jadi intinya apa? Sekali lagi kita ingin semangat kebersamaan. Jadi bukan semangat perpecahan gitu. Semangat membangun Indonesia bersama-sama. Kalau ada kesempatan untuk menambah kekuatan, menambah kebersamaan untuk membangun Indonesia, tidak gitu ya. Oke. Lakukan komunikasi yang intens. Siapa tahu kalau memang kita bisa bersama-sama, apalagi memang frekuensinya sama. Lalu ada semangat untuk melanjutkan pembangunan yang sudah berhasil saat ini. Inilah yang mempertemukan gitu antara KIB dengan KKR. Komitmen kebangsaan kita sama, jelas itulah bahwa kita ingin menjaga negara keutuhan Republik Indonesia NKRI ini. Kenapa tidak kita coba lakukan komunikasi yang intens sehingga mudah-mudahan tercipta koalisi yang lebih besar lagi. Tapi memang ini butuh waktu, butuh komunikasi yang intens. Tidak tiba-tiba minggu depan bergabung lah gitu ya, tapi akan terbangun komunikasi ke depannya. Ya, insya Allah seperti itu. Jadi gitu. Jadi itu bedanya. Ada koalisi yang mencalonkan kader partai, ada koalisi yang mencalonkan pemain impor atau pemain cabutan. Itu penting juga. Ini saya komentar dulu. Singkat saja Mas Walid, singkat saja biar saya mau ke Kang Ujang, silakan. Konstitusi itu memberikan kepada
hak setiap warga negara untuk menjadi calon pemimpin bangsa. Tidak ada diskriminasi. Jadi rujukannya adalah konstitusi, bukan sindiran atau asumsi atau ya semacam yang disampaikan oleh Bang Andre. Jadi kita bukan mendukung seperti apa yang disampaikan Bang Andre, kita justru menghadirkan calon pemimpin bangsa yang mempunyai kualifikasi, mumpuni, punya integritas, punya kapasitas. Dia punya capacity to win, kapasitas untuk menang, dan dia memiliki capacity to govern, kapasitas mengelola pemerintahan ini dengan lebih baik. Dan itu memiliki rekam jejak yang teruji. Insya Allah Pak Anies Rashid Baswedan itu memiliki kualifikasi tersebut. Oke, ini panjang kalau memang diteruskan lagi ke Bang Andre. Jadi saya yakin ini bisa jadi pembahasan lagi. Saya kan menanggapi komentar Khalid aja soal koalisi. Tapi konstitusi bagaimana, Bang Andre? Jadi bukan sesuatu yang salah sebenarnya. Saya hanya mengomentari bahwa kami punya calon dari kader kami itu saja. Kalau ada kami tidak menghalang-halangi hak seseorang ya. Iya. Jadi rekam jangan apalagi dibuat peyoratif juga. Jadi gini, kalau dia bukan kader partai, jangan dibuat peyoratif juga seolah-olah menjadi warga kelas kedua. Karena setiap warga negara itu memiliki equal opportunity untuk menjadi calon pemimpin. Jadi Khalid, tidak ada yang melarang Khalid mencalonkan siapapun. Tapi bagaimanapun juga partai politik itu dibangun dan dideklarasikan salah satunya untuk menciptakan kader-kader yang terbaik. Ini kan ini penting juga. Tapi tidak ada yang salah secara aturan, tentu saja ini kesimpulannya memang tidak ada yang salah secara aturan, tapi memang apa yang di-highlight tadi faktanya memang ada yang kader dan yang tidak. Hanya itu saja. Apakah itu mau ditanggapi secara positif negatif? Tentu saja ini bergantung bagaimana sudut pandang melihatnya, begitu. Kita lihat faktanya saja. Oke, saya ke Kang Ujang karena sebelum saya kehabisan waktu, saya ingin punya gambar yang lebih besar lagi. Kalau memang koalisi besar ini terbentuk, tadi kita sudah lihat bahwa pembicaraannya tampaknya akan terus berlanjut. Konstelasinya akan seperti apa? Anda melihat kemungkinan capres-cawapresnya, termasuk juga untuk koalisi perubahan? Ya saya melihatnya begini, ya tentu tadi kalau ada dua pasang sangat clear, berarti koalisi besar dengan koalisi perubahan. Kalau tiga pasang berarti ada hadir PDIP. Saya meyakini gitu ya, ini kan ya masih berproses ya, akan ada tiga kemungkinan. Tadi tiga poros ya, koalisi perubahan, koalisi besar tadi dengan katakanlah poros PDIP. Nah kalau kita lihat dari konstruksi elektabilitas tiga besar ya, siapa kira-kira capres-cawapres yang akan diusulkan oleh koalisi besar katakanlah. Ya kita lihat begini Bang, mengeliminasinya ya gampang. Gitu. Ketiga besar itu kan ada Pak Prabowo, Pak Ganjar dan Pak Anies. Nah Pak Ganjar ini agak sulit didukung Pak Jokowi. Kenapa? Tadi kasus penolakan ya kan tuan rumah Piala Dunia gitu kan, itu menjadi ini mempengaruhi lah ya sendiri ini enggak. Jadi ini tereliminasi sendiri nih Pak Ganjar didukung oleh Pak Jokowi kan begitu. Sedangkan Pak Jokowi mendukung koalisi besar kan begitu. Yang kedua kata Pak Anies sudah miliknya koalisi perubahan. Yang kemungkinan ya satu-satunya dari tiga besar ini ya ada Pak Prabowo. Jadi analisa seperti itu. Jadi ya kalau soal cawapresnya tentu dikomunikasikan nanti lebih lanjut. Apakah dari internal koalisi besar itu, apakah dari eksternal. Yang penting semuanya harus laku jual nih. Kenapa? Syarat atau ukuran ya parameter, indikator kemenangan pun bagaimanapun di elektabilitas Bang. Dulu Pak Jokowi maju di Pak SBY 2004 itu ketika pertama kali maju. Itu maju mundur ya, saya selalu katakan itu elektabilitas di angka 60. Jadi naik turun 60 lah, yang menang. 2 periode lah, karena kan incumbent ya. Lalu Pak Jokowi juga sama, di periode yang pertama itu 2014, maju mundur di angka 60% juga. Artinya elektabilitasnya tinggi, ya menang juga. Ya karena incumbent, ya menang lagi 2 periode lah, kira-kira seperti itulah. Artinya ini kan tidak ada incumbent nih, no incumbent 2024 nanti. Jadi elektabilitas penting, makanya tadi saya melihatnya dari siapa capres dari koalisi perubahannya kemungkinan dari tiga besar ini. Pak Ganjar tadi agak sulit, ya Pak Anies sudah milik Pak Khalid gitu ya. Maka ya sini Pak Prabowo yang miliknya Pak Andre kemungkinan besar yang akan didukung saya lihat. Jadi koalisi besar ini cukup jelas, kalaupun bergabung sekian partai, siapa capresnya cukup jelas. Berarti tinggal benar-benar PDIP yang masih belum jelas. Ya kelihatannya seperti itu Bang. Oke, baik. Ujang terima kasih banyak atas waktunya. Mas Khalid terima kasih. Pak Andre terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami pada pagi hari kita ngobrol lagi dalam kesempatan lain. Salam sehat untuk semuanya, terima kasih.